Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi hukmillah ma dawqa billah wa baraka billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan baca kitab Fathihatul Ulum yang 11 sudah sampai di halaman 184 ya. Yang mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua keberkahan, Allah kucurkan, limpahkan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi dan meridai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan salam kita bacakan juga diakan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Seperti biasa kita doakan asatidzah, wali santri, orang tua santri dari kitab Al-Fatihah Sawangan yang sedang meloji dengan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan agar bisa sebagai penggugur dosa ataupun pengangkat derajat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Imam al-Takriman al-Mu'alif rahimahullah ta'ala, Al-Imam al-Ghazali nafa'allahu bihi wa bimariyatihi wa musannafatihi wa bimariyatihi wa barihi wa nurihi fid dunya wal akhirah bijahi asri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di paragraf yang ini ya, 185 di paragraf yang kedua. Waqala dan dikatakan juga ma'auratul haq wal hujjah. Berarti Imam Syafi'i menyampaikan ada menyampaikan kebenaran wal hujjah, menyampaikan hujjah ala ahadin faqabilaha minni. Harapannya ketika diterima illa hituhu wa taqattuhu mawaddah. Ketika diterima itu yang hadir adalah kasih sayang, cinta, saling menghargai, menghormati, memuliakan. Itu yang diinginkan sebetulnya, yang harus hadir ketika disampaikan kebenaran, disampaikan tentang hujah syariat. Itu yang diharapkan oleh Imam Syafi'i. Wala kabaruni ahadun alal haq. Adapun orang yang memang menyombongkan diri kepada kebenaran, wa dafa'al hujjah as-sahihah, lalu dia juga menolak tentang hujah-hujah yang benar, illa saqata min aini wa rafatu. Ya, orang-orang yang seperti itu tetap bagiku dia ya tidak ada dendam lah itu. Imam Syafi'i itu nggak ada dendam, nggak ada kebencian, nggak ada ketidaksukaan ya. Meskipun dia menolak, meskipun dia sombong akan kebenaran. Itu
pribadi dari Imam Syafi'i. Fahadhil alamat Fahadhil alamat hiya allati tadullu. Jadi tanda-tanda yang disebutkan di pekan sebelumnya dan juga di hari ini itu menunjukkan ala iradatillahi bil fikhi wal munadharah. Jadi memang yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam masalah fikih yang beliau ahli dalam bidang itu. Begitupun dalam al-munadharah. Al-munadharah itu perdebatan atau diskusi. Fanzur kaifa tabahu an-nas min jumlati hadhil hisalil khamas ala wahidatin. Kita bisa lihat bagaimana orang mengikuti ta'assub fanatik, mengikuti Imam Syafi'i berbondong-bondong. Mereka mengikuti mazhabnya, mengikuti apa yang sudah dihadirkan untuk kita dari mazhab Imam Syafi'i. Betapa banyak yang mengikuti. Tapi summa kaifa khalabuhu biha aidan. Tapi ada juga memang orang-orang yang ketika mengikuti mazhabnya tapi bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dari pribadinya ya, ucapannya, keadaannya. Bahkan dibahas sebelumnya Imam Syafi'i tidak pernah kenyang, pengikutnya malah dia seringnya kenyang. Imam Syafi'i selalu ketika bermunadharah, berdiskusi, berdebat, yang dihadirkan adalah tidak ingin orang lain ataupun lawan debatnya itu terjatuh dalam kesalahan atau kekeliruan. Tidak mencari menang dan tidak mencari kalah. Pada tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan kasih sayang, masuk Islam. Itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Nah, pengikutnya ini banyak yang bertentangan dengan pribadi beliau. Ta'assubnya luar biasa, fanatiknya luar biasa terhadap mazhabnya. Tapi jangan lupa, selain mazhabnya, selain kelompoknya, kita juga harus kita ikuti pribadi beliau, ya. Pribadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, ya. Itu yang harus kita prioritaskan juga, ya. Karena sosok pribadi itu sebetulnya yang menentukan kita itu jadi baik atau tidak. Kalau ta'assub terhadap mazhab saja nggak menjamin juga ya, karena banyak ternyata disinggung juga di sini kata Imam Ghazali itu di abad ke-7 berarti ya. Abad ke-7 Imam Ghazali. Dia menyampaikan banyak pengikut Imam Syafi'i yang hadir. Imam Syafi'i, Imam Malik itu kan abad ke-3, abad ke-4 di masa keemasan Islam. Tapi ternyata banyak yang bertolak belakang. Walihada qala Abu Thawr, beliau ini Ibrahim ibnu Khalid ibnu Abi al-Yamani al-Kalbi al-Baghdadi. Kana ahadun ahimmah ad-dunya fakhan wa ulama wa wara'an wa fadlan wa khairan. Abu Thawr ini sosok atau seorang yang fakih juga, ulama juga, wara' juga. Banyak keutamaan dari beliau ini masalah kebaikan. Karena Abu Thawr ala mazhab Abi Hanifah. Falamma qadama Syafi'i di Baghdad tabu'uhu. Sebelumnya bermazhab Hanafi, setelah beliau ke Baghdad mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Wa qara'a katabahu wa tashara anhu. Masyaallah banyak kitab yang beliau baca, juga keilmuannya menyebar. Ilmuwan yang beliau pelajari, beliau dalami itu banyak. Abu Thawr. Ma'adzalika qala Rafi di Kitabil Wasat man fatahal aziz Abu Thawr wa in kana min fathil aziz, pembuka yang sangat mulia. Dan Abu Thawr juga in kana ma'dudan fi tabaqat ashabi Syafi'i walahu madhab mustaqil wala ya'ud takriruhu wajah. Jadi mendalami juga tentang mazhab Syafi'i. Abu Thawr mengatakan ma ra'aitu wala ra'a ar-ra'un mithla Syafi'i. Aku tidak pernah melihat sosok atau orang
yang luar biasa istimewa, atau nggak pernah menemukan orang gitu ya seperti Imam Syafi'i. Faqih, alim, waro, zuhud, pakai komplit gitu ya. Dari segala sisi dan dari segala aspek ya, kalau mengikuti, mencontoh, menteladani Rasul seperti itu. Bagaimana Rasulullah ini memang yang membimbingnya, yang mengajarinya, yang menunjukkannya adalah Allah langsung. Kita tahu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah finansial saja, ketika kekurangan di surat Ad-Duha itu, wajadaka dhalam fahada wajadaka ailan fa'agna. Ketika Rasul dalam kondisi kekurangan, Allah cukupkan dengan hartanya siapa? Pertama, Abu Thalib. Ketika sudah mulai habis, sudah mulai kurang, Allah cukupkan dengan harta siapa? Harta Siti Khadijah. Ketika mulai kekurangan, mulai ini dicukupkan dengan harta siapa? Abu Bakar. Itu saat di Mekah. Ketika hijrah, namanya hijrah kan, nggak bawa apa-apa, mungkin hanya badan saja. Ketika hijrah ke Madinah di tahun berapa? Hijrah ke Madinah tahun 1 berarti ya, dari Mekah ke Madinah di tahun Hijriah, 1 Hijriah itu. Ketika kekurangan, dicukupkan oleh Allah dengan harta siapa? Kaum Ansor. Ditolong oleh kaum Ansor. Ketika ada perintah jihad fisabilillah, di mana di tahun ke-6 Hijriah itu mulai kemenangan-kemenangan mulai diraih oleh umat Islam, dicukupkan oleh Allah dengan mendapatkan gonimah. Jadi selalu Allah menunjukkan. Makanya yang menteladani, yang mencontoh dari ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, karena sumbernya ujungnya Rasulullah. Jadi Allah yang langsung menjaga, Allah langsung yang membimbing, Allah langsung yang mendidik. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dib. Allah yang mendidik aku sehingga aku ini menjadi Rasul Nabi yang paling beradab. Jadi nggak ada nih sosok yang saat itu, kata pengakuan Abu Thawr, seperti Imam Syafi'i, mithla asy-Syafi'i. Begitupun sampai Imam Ahmad. Begitupun Imam Ahmad bin Hambal. Ini ulama ternama juga, mazhab yang lain. Nah, ini berarti masalahnya kalau ada pertikaian bukan di antara imam-imamnya, tapi pengikutnya. Ini Imam Ahmad bin Hambal, beliau menyatakan, ma shallaitu sholatan mundu arba'ina sanah illa wa ana ad'u li Syafi'i. Ketika aku sholat, setelah sholat sampai hampir 40 tahun gitu ya, terus mendoakan Imam Syafi'i. 40 tahun mundu arba'ina sanah, atau ketika umur 40 tahun, atau bisa jadi juga 40 tahun, selama 40 tahun terus mendoakan Imam Syafi'i. Mungkin bisa jadi ketika kenal dengan Imam Syafi'i, dari mulai itu terus mendoakan Imam Syafi'i. Antara mereka saling mendoakan. Jadi pure, murni ya, pertikaian itu bukan di antara mereka, tapi pengikutnya. Fanzur ila insafid da'i. Kita lihat bagaimana kemurnian, keikhlasan daripada yang mendoakan, yaitu Imam Ibnu Hambal. Wa ila darajatil al-mad'u lahu, yang didoakan, yang derajat-derajatnya Imam Ibnu Hambal dan Imam Syafi'i. Yang mendoakan orang istimewa, orang luar biasa, yang didoakan juga orang istimewa, orang luar biasa. Itu saling mendoakan. Coba kita kiaskan, kita bandingkan dengan hari ini. Waqis bihil aqran wal amsal minal ulama fi hadhil a'sar. Kalau kita melihat bagaimana kondisi ulama-ulama saat ini fi hadhil a'sar wa ma bainahum minal musyahadah wal baghdha. Itu di abad ke-7 tuh. Imam Ghazali sudah menyampaikan seperti itu. Ulama-ulama saat itu, bahkan sampai saat ini, ulama-ulama zaman sekarang bukan saling mendoakan, tapi saling menggunjing, saling membenci, saling menghina. Kita lama tafsirahum bil da'wal iktida bihaulai. Bahkan ngaku-ngaku
Kami ini pengikutnya Imam Syafi'i, kami ini mencontoh, menteladani, berittiba, menteladani, mencontoh Imam Syafi'i. Tapi kenyataannya bertolak belakang. Padahal di antara mereka Imam Syafi'i, Imam Hanbal, Imam Hanafi, Imam Malik itu satu majelis saat itu. Di Mesir tuh ada halqah masjid, pojok sini Imam Syafi'i, pojok sini Imam, ada dulu. Sekarang masih ada masjid ini. Namanya masjid ada juga di situ masjid Imam Syafi'i. Ya. Ada masjid Amr bin As. Ya, dikiaskan, dilihat ke zaman sekarang, ternyata ulama-ulama zaman sekarang ya, saling menggunjing dan saling membenci. Minal musyahanah wal baghdad. Walikatrati du'aihi lahu qala lahu ibnuhu. Dengan seringnya Imam Ibnu Hanbal itu mendoakan Imam Syafi'i, sampai-sampai anaknya bertanya, ayu rajulin kana Syafi'i, emang seperti apa sih? Emang laki-laki atau orang kayak apa sih Imam Syafi'i itu, sampai-sampai engkau ini wahai ayahku hatta tad'u lahu kulla hadza du'a. Sampai-sampai engkau ini selalu mendoakan Imam Syafi'i. Wahai ayahku Imam Ibnu Hanbal, kata anaknya. Lalu Imam Ibnu Hanbal beliau mengatakan, ya bunayya kana Syafi'u kasyamsi lid-dunya. Perlu ketahui wahai anakku, Imam Syafi'i ini seperti mataharinya di dunia. Bayangkan matahari di dunia menerangi semua jagat raya ini, semua alam semesta ini diterangi oleh matahari. Ternyata sekelas Imam Syafi'i aja matahari, apalagi Rasulullah SAW. Itu pengakuan bukan lawan mazhabnya ya, mazhab yang lain, yaitu Imam Ibnu Hanbal. Beliau menyampaikan, karena Syafi'i kasamsi dunia. Imam Syafi'i itu seperti mataharinya di dunia. Bahkan bukan hanya sekedar mataharinya dunia. Ternyata Imam Syafi'i, kata Imam Ibnu Hanbal, kal'afiyati linnas. Dia ini sebagai tabib, sebagai dokter untuk seluruh manusia. Bukan hanya Islam, bukan hanya non-Muslim, semua. Kat-tabib. Karena di sini nas berarti jam, semuanya. Seperti tabib, seperti dokternya manusia. Fanzur hal lihadzini min khalaq, enggak ada satupun yang membantah pernyataan ini. Saking alamahnya, saking berilmunya, saking cerdasnya, saking pintarnya, saking berakhlaknya, saking waroknya, saking zuhudnya Imam Syafi'i. Napa Allah, masya Allah, mudah-mudahan anak kita ya, santri-santri kita, generasi kita yang sudah kita tahu di Indonesia ini mayoritasnya Syafi'i, yang mencontoh, menteladani lebih kepada sosok perilakunya, keadaannya, kesehariannya, dicontoh oleh anak-anak kita. Amin. Bahkan Imam Ahmad menyampaikan, wa qala Ahmad ma yamussu ahadun biyadihi mihbarah. Tidak ada satupun ketika dia memegang kolam dari kita semuanya nih, kita semua umat Islam, ketika memegang kolam, ketika memegang pena, lalu kita tuliskan, ternyata yang kita tulis itu banyaknya ilmu-ilmu Imam dari Imam Syafi'i juga. Maka otomatis secara jariah pahala mengalir kepada beliau. Illa wali Syafi'i bi udukihi minna. Jadi pahala itu istilahnya dibebankan di pundak beliau, pahala terus mengalir. Bi udukihi minna. Ya bahasa kitanya begitu kan ya. Yang kita catatnya, kita tulis itu ilmu dari Imam Syafi'i itu, dan itu mengalir sebagian besar terus mengalir, apalagi kepada Rasulullah, kepada para sahabat, begitupun kepada Imam Ghazali, begitupun pada Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, semuanya ulama itu mengalir
Selesai alhamdulillah biografi Imam Syafi'i ya. Mudah-mudahan bisa kita ingat. Dan ini sebetulnya mahal sekali ya, mahal sekali kalau kita ringkas di biografi Imam Syafi'i dari sini sedikit, terus kita sampaikan ke anak-anak kita terutama yang ikhwan. Terus kita ingatkan, terus kita sampaikan bagaimana Imam Syafi'i. Afwan izin bertanya, di biografinya ini tidak ada keterangan Imam Syafi'i itu tidak menikah ya Ustaz? Oh, nah ini ringkasnya aja, lebih ke tolabul ilmi. Tapi apakah itu betul? Nggak menikah ya? Imam Syafi'i, Imam Syafi'i setahuannya menikah. Yang nggak menikah itu yang terkenal kayak Imam Nawawi 40 tahun. Setahuannya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i setahuannya menikah. Yang enggak itu Imam Nawawi, Imam ulama tafsir, Imam At-Tabari. Coba nanti kita cari lagi. Setahuannya menikah. Jadi penasaran. Kalau pengen ya misalkan qadarullah ada anak kita cintanya ada filmnya luar biasa, hari-harinya, setiap waktunya, setiap detiknya digunakan buat ilmu terus, nah maka kita arahkan seperti Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu sampai 40 sekian ya. Itu dengan ilmu gak nikah ya. Begitu ulama tafsir Imam At-Tabari yang pertama itu yang abad kedua ketiga. Ulama tafsir kalau pengen ikut kayak Imam At-Tabari yang itu, kalau Imam At-Tabari sampai tua beliau, 60 apa 70 gitu. Imam Syafi'i sudah, kita masuk ke selanjutnya yaitu Imam Malik, biografi Imam Malik. Jadi ini hal yang penting saja menurut Imam Ghazali. Lebih lengkapnya bisa dilihat di kitab Ihya atau dijelaskan di sini rujukan-rujukan di footnote itu ada di kitab misalkan di mana Imam Syafi'i, kitab-kitab dituliskan di sini. Di kitabnya misalkan Hilyatul Auliya, di kitabnya Tabaqah Asy-Syafi'i, di kitabnya Tarikh Damsyik Ibnu Asakir, banyak rujukan-rujukan kitab tentang biografi Imam Syafi'i. Intisari lah, Fatihul Ulum kan intisari, hanya ringkas. Makanya kita alhamdulillah sudah berjalan lagi proses ya, kemarin Kaifatak Sabina, kitab Kaifatak Sabina. Dan insyaallah mungkin sebentar lagi Fatihul Ulum. Bentar lagi insyaallah Fatihul Ulum. Cepat insyaallah. Biografi Imam Malik. Wa amma Malik, adapun Imam Malik rahimahullah, fa innahu kana mutahalliyan bi hadhil khisal al-khams. Ini sama mirip kayak Imam Syafi'i. Fa innahu suila, ketika ditanya ma taqulu fi talabil ilmi, apa pendapatnya tentang talabil ilmi, yang mencari ilmu. Kata beliau, hasan, yang tolabul mencari ilmu itu baik, jamil, indah. Walakin anzur allati yalzamuka fihi min tusbih ila hinin tumsi fal jam. Tapi kita lihat apa yang wajib buat kita ya, untuk kita pelajari di waktu paginya dan juga di waktu sore. Kita perhatikan apa yang wajib buat kita dalam masalah mencari ilmu. Ya kalau kita belum tahu tentang kelengkapan masalah misalkan tata cara sholat, tentang sholat yang wajib itu ya kita pelajari juga. Tentang misalkan zakat yang rukun Islam itu yang wajib,
tentang misalkan puasa atau haji, itu perlu kita pelajari. Nah, thalabul ilmi itu baik, bagus, indah kata Imam Malik, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang wajib buat kita di setiap paginya, di setiap sorenya, setiap petang. Wa kana Malik rahimahullah fi ta'dimi ilmi din mubalaghah hatta kana idza arada an yuhaddits tawaddu. Jadi Imam Malik itu masyaallah memuliakan ilmu agama, sangat memuliakan sekali. Beliau mubalik masalah ilmu syariat, masalah keilmuan. Sampai-sampai ketika dia hatta kana idza arada ayu hadis, ketika beliau ingin menyampaikan satu hadis, itu beliau berwudu terlebih dahulu. Itu yang dilakukan beliau. Jadi intinya beliau tidak pernah batal. Beliau kan tidak pernah dalam kondisi berwudu terus, dalam kondisi suci terus. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Jadi dalam kondisi berwudu. Menyampaikan hadis saja beliau berwudu. Wa jalasa ala firashih. Lalu beliau duduk di, mungkin kalau kita karpet atau mungkin kasur, kita duduk dalam kondisi duduk. Jadi enggak berbaring, enggak, di sini enggak disebutkan juga berdiri ya, kondisi duduk. Wasarraha lihiyatihi, sambil memegang janggutnya. Wastamala atiba, sambil menggunakan siwak beliau. Wa tamakkana minal julus ala waqarin wa haibah, juga duduknya dalam kondisi nyaman, senyaman mungkin. Ala waqari wa haibah, dalam penuh dengan kewibawaan. Tsumma hadasa, lalu menyampaikan hadis atau mendalami mempelajari hadis. Tsumma hadasa. Faqila lahu bidzalika, lalu ada yang bertanya tentang hal itu dan beliau menjawab, faqala uhibbu an u'azzima hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat suka sekali, sangat cinta sekali memuliakan, mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh Imam Malik. Wa hadza at-tawqir yadullu ala ma'rifatihi bi jalalillahi ta'ala. Berarti yang dilakukan oleh Imam Malik ini menunjukkan makrifatnya, tingginya makrifat. Makrifat berarti makrifat kepada Allah, makrifat keilmuan tentang tadi ya, makrifatullahnya tinggi sekali Imam Malik ini. Kalau kita melihat apa yang sudah disampaikan ya, tadi tentang ilmu, bagaimana beliau memuliakan ilmu, bahkan apa yang dilakukan sebelum menyampaikan ilmu. Dan juga di situ beliau menyampaikan kecintaan, kegemarannya, sukanya akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wa amma iradatuhu wajhallahi ta'ala bil ilm. Jadi tiada lain yang dilakukan oleh Imam Malik ketika beliau mengajarkan ilmu atau belajar ilmu, hanya wajah Allah, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar murni karena Allah. Fayadullu alaihi qauluhu, yang menunjukkan hal itu sebagaimana dikatakan al-jidal fiddin laisa bisyai. Jadi yang namanya jidal, berdebat tentang ilmu agama, tentang agama itu tidak ada manfaatnya. Jidal, pertikaian, perdebatan. Laisa bisyai, itu tidak ada apa-apanya, itu tidak ada manfaatnya. Wa yadullu alaihi qaulu Syafi'i, yang berkaitan dengan itu juga apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, inni syahidtu Malikan wa su'ila an samani wa arba'ina masalah. Nah, termasuk Imam Malik ini. Aku menyaksikan ketika Imam Malik ditanya tentang samanin wa arba'in, 48 masalah perkara. Faqala, Imam Malik hanya menjawab isnaini wa salasina minha. Dari 48 yang dijawab hanya 32. Sisanya minha la adri. Jadi enggak gengsi, enggak malu untuk mengatakan tidak tahu. La adri. Ditanya 48 masalah, harusnya kan semuanya dijawab.
tapi beliau nggak malu, nggak gengsi. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Yang dijawab hanya 32. 48 dikurangi 32 berapa? 16. 16 atau 12? 18. 16 berarti nggak dijawab. Maksudnya beliau menyampaikan la adri, saya tidak tahu. Tapi sebaliknya orang wa may yuridu ghayra wajhillah itu karena Allah beliau. Kalau orang yang bukan karena Allah dengan ilmunya, fala tasmah nafsu bi ayyukira ala nafsi bi annahu la yadri. Dia pasti tidak, dalam dirinya itu tidak mau mengukir ya. Dalam dirinya tidak mau mengukir kata-kata la adri, tidak mengerti atau tidak tahu itu. Jadi merasa apa ya, harga diri gitu ya. Pokoknya harus saya jawab, harus, meskipun itu ya kadang salah, mungkin kadang iya, kadang benar. Fala tasmah, tidak mau dirinya itu untuk mengatakan la adri. Ya di zaman sekarang banyak juga para ulama yang sudah tahu ilmunya ini dan dipraktekkan. Ya kalau masih ragu, masih nggak tahu ya nggak tahu. Nah biasanya orang yang seperti ini tujuannya bukan karena Allah. Jadi dengan ilmunya bukan karena Allah, dia diusahakan pokoknya harus dijawab. Gitu ya. Wa ruya anna Abu Ja'far meriwayatkan Abu Ja'far Al-Mansur. Siapa Abu Ja'far Al-Mansur? Khalifah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Ali Al-Hashimi Al-Mansur yang lahir di tahun 95 Hijriah. Darabu bil afaq wa ra'al bilad wa talabul ilm. Kana mahallu Bani Abbas haibah wa syaja'ah, di Bani Abbas ya Abu Ja'far Al-Mansur. Wa syaja'ah, beliau pemberani, wa ra'aya wa hazman wa daha wa jabarutan. Tuwaffa sanah, beliau meninggal di tahun 158 Hijriah. Abu Ja'far Al-Mansur. Aslinya Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad ibnu Ali Al-Hashimi. Nah, riwayatkan Abu Ja'far Al-Mansur mana'ahu min riwayatil hadis fi talaqil muqtad. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini melarangnya untuk meriwayatkan hadis tentang tolak yang dibenci, tolak yang makruh, perceraian yang makruh. Summa dassa alaihi man yas'aluhu. Kemudian dia tetap menjawab, alaihi man yas'aluhu, tetap menjawab. Faro'a ala mala'in minan nas, lalu melihat kepada sekitar manusia, tetap menjawab di hadapan manusia. Laisa la mustakrihin tolak, tidak sah terhadap tadi ya mustakrih tolak, perceraian yang makruh itu. Wa darabahu bisiyad wa lam yatruk riwayat al-hadis. Berarti yang seperti ini tidak meninggalkan riwayat hadis. Tolak yang makruh itu kayak yang pernah diceritakan. Jadi saat lagi ada mungkin awalnya bercanda, lama-lama jadi ya, saya tolak karena bosan, karena jenuh, saya tolak. Di zaman sahabat itu ada, saya tolak, saya terang. Akhirnya berpisah. Tapi si laki-laki ini karena ya sempat satu rumah, namun hari itu namanya sayang, pengen kembali lagi. Akhirnya nanya kepada siapa, Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu bisa kembali tapi tunggu sampai tidak bisa kembali selama-lamanya. Tapi merasa penasaran, nanya kepada Sayyidina Umar. Ditanya, oh nanti tunggu 7 tahun baru bisa kembali. Tanya kepada Sayyidina Utsman, oh kamu bisa kembali nanti setelah 1 tahun. Jadi ini selama-lamanya, ini 7 tahun, ini 1 tahun.
Dan yang terakhir nanya kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali itu mengacu kepada Al-Quran semua ya. Kuk, kamu cerai, kamu tolak sekarang, di waktu pagi, sorenya bisa balik sebetulnya. Itu kata Sayyidina Ali. Akhirnya si laki-laki ini agak bingung juga, kok beda-beda ya sahabat. Kok beda-beda ya sahabat dalam memfatwakan itu, dalam menjawab. Karena beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Baterainya habis. Jalan-jalan tiba-tiba deh lihat penjual mainan ya, aku tuh beli mainan yang bagus-bagus ya. Ya mau, tapi yang bagus ya.
Laki-laki ini kebingungan sahabat berbeda dalam menyampaikan jawaban. Lalu kata Rasulullah SAW, ashabi kan nujum min ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Jadi sahabat-sahabatku itu ibarat bintang-bintang di langit. Dari manapun kau ambil insya Allah selamat. Jadi pendapat yang manapun selamat. Nah, dalam masalah tolak tadi ya, tolak. Laisa ala mustaqrahin tolak. Jadi ya paling laki-laki ini mengambil tadi yang Sayyidina Ali, ya bisa rujuk lagi. Jadi hati-hati ya kalau dalam berbicara, meskipun itu candaan, keluar kata-kata tolak atau cerai, bisa jadi talak satu. Makanya pokoknya tolak itu sudah menjadi solusi yang paling terakhir banget, paling terakhir. Sudah kita bahas ya di Kitab Sabina itu tentang bagaimana istri atau suami seharusnya ketika di dalam rumah tangga. Lalu selanjutnya wa amma zuhduhu fid dunya, ketika zuhudnya di dunia Imam Malik. Fayadullu alaihi anna ar-rasyid, siapa ar-rasyid? Ar-rasyid huwa al-khalifah Harun bin al-Mahdi Muhammad al-Mansur ibn Abi Ja'far Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas al-Hashimi al-Abbas kana min anba'il khulafa wa ahsyamul muluk zahad wa jihad wa ghazwa wa syajarah. Harun ar-Rasyid. Kita tahu Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid bertanya kepada Imam Malik, hal laka darun, apakah engkau mempunyai rumah wahai Imam Malik? Kata Harun ar-Rasyid. Ini dua-duanya keduanya khalifah ya, Abu Ja'far al-Mansur dan Harun ar-Rasyid. Faqala, Imam Malik beliau mengatakan, menjawab, la, tidak, saya tidak punya rumah. Maka Harun ar-Rasyid memberikan fa'atahu salasa alaf dinar, 3.000 dinar. Satu dinarnya sekarang 4 juta. Satu dinar berapa? 4 apa 20 juta? Dinar ini dinar yang paling besar itu dinar Kuwait ya. Berarti berapa? 4 juta kali 3.000 dinar, 12 miliar. Tuh. Dulu penguasa pemimpin ya, Masya Allah, khalifah memberikan kepada ulama Imam Malik 12 miliar lah, biar kelihatan kalau 3.000 dinar kayaknya kita asing ya, masih asing. Tapi kalau 12 M di kepala tuh bisa kebeli bakwan berapa? Berapa bal? Buat satu kabupaten kali ya. Itu 3.000 dinar, 12 miliar. Wa qala ishtari biha daran fa akhadaha falam yunfik. Kata Harun ar-Rasyid, dah ini belikan rumah. Jadi bukan bangun lagi, tinggal beli rumah. Diterima oleh Imam Malik, tapi sama beliau tidak dibelikan. Lam yunfik wa lam yunfik, tidak dibelikan, tidak dibelanjakan oleh Imam Malik. Falamma arada ar-Rasyid asy-syuhus qala li Malik. Ketika Harun ar-Rasyid hendak pergi, beliau menyempatkan untuk berbicara lagi dengan Imam Malik. Dan bagi antah rujama'ana fa inni azamtu an ahmilan nas alal muwatta. Harun Rasyid, engkau harus pergi bersama saya. Saya berharap orang-orang atau masyarakat itu bisa menghafal bisa menghafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab Imam Malik ya. Ini kan Imam Malik yang berjilid-jilid. Kama hamala Utsman an-nas alal Quran, sebagaimana Sayyidina Utsman ya. Jadi mengajari, istilahnya mencontohkan ya,
menghafal Al-Quran juga, sebagaimana orang-orang menghafal Al-Quran dari Mushaf Utsman itu ya, Mushaf Utsman. Faqala lahu, lalu Imam Malik mengatakan, amma hamlun nas alal muwatta falaysa illa dzalika saja. Kayaknya tidak mungkin deh orang-orang itu bisa menghafalkan muwatta. Karena ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtaraku ba'dahu fil amsar fahaddas. Karena waktu itu yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ibtaraku, mereka berpisah, berpencar. Setelahnya lalu mereka pergi ke seluruh penjuru bumi ya, untuk menyampaikan fahaddas, untuk memperbaharui, mentajdid, memperbaharui keadaan umat Islam. Yang dilakukan oleh sahabat kan begitu dulu. Ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke bahkan mungkin ke Asia juga ada. Ketika mereka menjadi pemimpin bumi. Sedangkan fa inda ahli kulli misr ilmu. Sedangkan di setiap masa itu pasti ada ilmunya masing-masing. Nah, zaman sekarang aja kan lebih banyak orang itu belajar dari gadget itu, dari media, ketimbang dari kitabnya langsung, ketimbang dari mushafnya langsung. Orang-orang kan kayaknya lebih mudah pakai itu di zaman sekarang. Jadi ada ilmunya masing-masing. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmah, sebagai kasih sayang. Jadi enggak apa namanya perbedaan itu, pasti rahmah. Di zaman sahabat begini, di zamanku kata Imam Malik seperti ini ya, itu bagian daripada rahmat, sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, ikhtilafu ummati rahmah wa ammal khuruj ma'ak fala sabila ilaih. Ketika keluar pergi denganmu, kata Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid, fala sabila ilaihi qala sallallahu alaihi wasallam al Madinah khairun lahum. Jadi beliau kan tinggal di Madinah, Imam Malik. Al-Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu, kota Madinah itu baik bagi mereka atau baik bagi kami kalau seandainya mereka mengetahui. Wa qala, bahkan dikatakan al-Madinah tanfi khobasaha kama yanfil kiru khobasal hadid. Madinah itu membersihkan najis-najis atau hal-hal yang buruk sebagaimana kesalahan, dosa, kemaksiatan, sebagaimana yanfi al-kiru khobasal hadid, sebagaimana tiupan api membersihkan karat besi. Madinah, bahkan Madinah itu disebutkan begitu. Betapa Imam Malik cintanya terhadap Madinah, sebagaimana Rasulullah juga cinta terhadap Madinah. Saking cintanya beliau doakan Madinah yang tadinya Masya Allah ya, gurun pasir gitu, yang tadinya kota kecil, yang tadinya diabaikan oleh dunia, yang tadinya tidak dilirik oleh peradaban manapun, Masya Allah Madinah menjadi saking cintanya dan sering didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi kota yang istimewa, luar biasa, menjadi peradaban dunia dalam segala hal, bukan ilmu saja. Jadi Madinah itu menjadi peradaban dunia. Wa hadhihi dananirukum fa in syi'tum fakhuduha wa in syi'tum fadawa. Yang tadi diberikan dananir, dinar yang 30.000. Ya udah silakan ambil lagi, wa in syi'tum fadawa. Jadi begitu Imam Malik ya, tentang kezuhudan beliau. Jadi tidak apa ya, dunia itu beliau pandangnya hina, rendah. Yakni annaka innama takallufni innama takallifuni mufaraqatal Madinah limas sana'atu ladayya. Ketika engkau memaksaku untuk pergi keluar dari Madinah ini, lidak ladayya
fala uthirad dunya ala madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini Imam Malik nggak mau gitu meninggalkan Madinah yang saat itu Rasulullah hidup juga di situ. Saking cintanya. Walamma humila ilaihi minal amwal al-katsir minal atrab. Imam Harun ar-Rasyid memberikan banyak harta kepada Imam Malik, bukan hanya uang tapi al-atrab. Al-atrab itu mungkin dari segi makanan dan semua dan yang lainnya. Faraqaha walam yumsik. Imam Malik ya sudah tidak menerimanya, bahkan tidak beliau simpan, tapi beliau kembalikan. Itu menunjukkan padalla sakhauhu ala zuhdi. Ya mungkin ada yang diterima tapi langsung seperti Imam Syafi'i kemarin, diberikan tapi dikasih lagi ke orang. Menunjukkan kedermawanan beliau, menunjukkan kezuhudan beliau. Ingat ya, kezuhudan itu bukan kaitannya dengan kefakiran, kemiskinan. Karena Nabi Sulaiman juga zuhud. Bahkan beliau makannya hanya roti gandum. Yang enak-enaknya dikasihkan kepada yang lain. Kita kemarin dibahas ya di Imam Syafi'i tentang zuhudnya Imam Syafi'i. Semua rata-rata para imam, para sahabat, bahkan sahabat Nabi, semuanya hampir rata-rata zuhud, meskipun hartanya melimpah ruah. Bahkan hartanya siapa yang sumur yang sampai sekarang tuh masih ada ya dari hasil wakaf itu menunjukkan kedermawanan beliau. Jadi harta hanya sebatas di tangan, sampai tenggorokan aja enggak. Buktinya apa? Mereka itu menggantikan makanan dengan hanya air minum saja. Jadi kesehariannya banyaknya minum daripada makanan. Jadi nggak ada kaitannya sebetulnya dengan hati. Harta itu tidak terpaut terkait dengan hati. Kalau orang yang nggak punya harta atau miskin atau Allah uji dengan kekurangan, dia zuhud wajar. Tapi kalau orang banyak harta, terus dia tadi seperti Nabi Sulaiman, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, itu yang di luar kewajaran gitu. Karena susah untuk melakukan seperti itu. Jadi efek negatif daripada kaya itu juga besar, efek positif dari kaya itu juga besar. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ketika dianugerahkan harta, dititipkan harta oleh Allah, mencontoh, menteladani Nabi Sulaiman, terutama tadi Imam Malik yang kita bahas. Jadi harta itu hanya sebatas di tangan, numpang lewat gitu. Numpang lewat. Wa yadullu ala ihtiqarid dunya. Nah, ini juga menunjukkan di mata Imam Malik dunia itu nilainya rendah, paling rendah. Ihtiqar. Imam Malik memandang dunia ihtiqar. Sebagaimana dari kalimatnya dunia itu akar katanya dari dani. Di sini ada namanya dani. Suaminya dani atau dani itu artinya hina. Berarti kalau dunia paling hina. Makanya ada kehidupan, ada yang lebih tinggi nanti. Ulia itu jama dari ali, tinggi. Ada yang paling tinggi nanti. Itu kehidupan di akhirat. Jadi kita dari kehidupan yang sangat rendah, nah itu menentukan nanti nih tolak ukur kita ada berada di kehidupan yang paling tinggi nanti. Di surga atau bahkan nyungsep, atau bahkan bisa jadi kita berada di walaikumsalam ya. Mudah-mudahan jangan di paling keraknya neraka. Paling rendah lagi. Al-asfal atau dunia tadi. Maruya an Syafi'i radhiyallahu an. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i? Annahu qala, beliau mengatakan
Ra'aitu ala babi Malik qura'an. Jadi Imam Syafi'i pernah melihat di pintunya, di dekat pintunya Imam Malik itu ada qura'an. Qura'an itu kalau melihat kitab kitabnya di sini ismu li jamil khail wasilah. Jadi Quran itu nama beberapa hewan kendaraan hewan yang dimiliki oleh Imam Malik dan juga silah persenjataan gitu, atau peralatan silah itu ya, yang dimiliki oleh Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i di pintu Imam Malik melihat ada beberapa kendaraan hewan. Kalau dulu, kalau zaman sekarang mungkin ada motor, ada mobil, ada ini gitu. Kalau zaman sekarang. Nah, di sini disebutkan min afros Khurasan. Ada kuda dari Khurasan. Wa bigol misra ma ra'aitu ahsana minha. Dan juga bigol itu perkawinan antara kuda dengan keledai, kedelai. Sama apa? Keledai. Pakai tukar kedelai sama keledai. Jadi namanya bigol. Itu bigol indah sekali. Ahsan, paling terbaik. Jadi Imam Syafi'i melihat ada kuda dan juga bigol. Zaman dulu kan yang paling mahal kendaraan itu kan kuda ya. Kuda, onta gitu. Apalagi onta merah. Kalau zaman sekarang apa? Alphard. Apa yang paling mahal sekarang? Alphard ya? Biasanya Bunda ini, Bunda Ibrahim tahu biasanya. Ya kalau dikaitkan zaman sekarang mobil lah atau pesawat gitu. Jet pribadi gitu. Nah itu melihat itu. Fakultu, lalu Imam Syafi'i menyampaikan lahu ma'asana. Wah, masyaallah luar biasa. Bagus sekali itu kendaraan itu. Faqala hiya hadiyatun minni ilaik ya Aba Abdullah. Nah sudah, saya hadiahkan kata Imam Malik nih ke engkau wahai Imam Syafi'i. Aba Abdullah itu Imam Syafi'i. Fakultu, lalu Imam Syafi'i menyampaikan, ini dua orang zuhud ulama fikih, yang satu ngasih hadiah, yang satunya mengatakan da'li nafsika min hadabah tarkabuha faqala. Nah, jangan, ini udah di situ saja, udah buat engkau aja gunakan untuk kendaraanmu. Itu yang biasa dipakai oleh Imam Malik kan, bisa dipakai, udah dipakai sama. Kuat. Faqala, lalu Imam Malik menyampaikan, inni astahi minallahi ta'ala an ata'a turbatan fiha. Ini lagi-lagi nih kecintaannya kepada Rasulullah. Saya malu kepada Allah ketika menginjakkan kaki atau dengan kendaraanku ini di situ, di tanahnya Nabi Muhammad SAW, tanah Nabi Muhammad, yaitu di Madinah itu. Biha Nabiullahi bihafiridabah. Jadi malu dengan Allah dan Rasul di tanah yang biasa diinjak oleh Rasulullah. Jadi Imam Malik sampai begitu. Kalau tidak salah pernah Anda sampaikan juga dulu, Imam Malik itu untuk BAB ya, itu sampai keluar Madinah. Bahkan makannya itu 2 hari sekali. Saking malunya dengan Rasulullah SAW. Membuang kotoran itu sampai sebegitunya adabnya terhadap Rasulullah. Nah begitu pun ini, beliau nggak mau gitu mengotori tanah yang sering diinjak, yang sering dipakai lewat oleh Rasulullah SAW. Itu Imam Malik menginjakkan kaki juga di situ, atau kendaraannya mengenai tanah yang biasa dilewati oleh Rasulullah SAW. Pandur ila sakhawatihi wa ta'dimi. Maka kita bisa lihat bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana kemuliaan beliau, bagaimana beliau memuliakan Rasulullah SAW dan Madinah. Itu pengakuan dari Imam Syafi'i.
Yang terakhir, wa amma iradatuhu wajhallah fayadullu alaihi annahu qol. Adapun semua itu beliau lakukan adalah liwajhillah, untuk karena Allah, untuk ridhonya Allah. Jadi ditunjukkan oleh perkataannya annahu qala dakhaltu ala Harun ar-Rasyid. Beliau pernah datang kepada Harun ar-Rasyid, faqala li. Harun ar-Rasyid mengatakan kepadaku, ya Aba Abdillah, yang bagi an takhtalifa ilaina hatta yasma' sibyanuna minkal muwatta. Harun ar-Rasyid menyampaikan, wahai Imam Malik, tolong ajarkan anak-anakku kitab Muwatta. Ketika datang nih, jadi ini perlu kita praktekkan juga sebagai orang tua. Ya, Harun ar-Rasyid posisinya dia sebagai khalifah, sebagai seorang tua. Imam Malik, tolong ajarkan anak-anak saya kitab Muwatta. Lalu apa yang disampaikan Imam Malik? Qala qultu azallahu al-amir. Wahai Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, semoga Allah memuliakanmu. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini, minkum kharaja fa in antum azartumuhu azza. Ketika engkau memuliakan ilmu, pasti ilmu itu akan mulia. Ilmu dan orangnya pasti akan mulia. Wa in antum adzaltumuhu dalla fa innal ilma yuta wa la ya'ti. Tapi ketika engkau menyepelekan, meremehkan atau menghinakan, merendahkan ilmu, maka ilmu itu dan orang itu juga akan hina, akan rendah. Kenapa? Karena kaidahnya al-ilma, innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kita yang harus datang sebagai tolib, sebagai murid. Begitu pun anak kita. Zaman sekarang kebalik ya. Guru ngisi les apa segala macam, guru yang datang ke rumah murid. Nah ini antara Khalifah Harun ar-Rasyid dengan Imam Malik. Padahal lagi datang itu ke kediamannya Harun ar-Rasyid. Berarti sama aja kayak Harun ar-Rasyid itu menghinakan ilmu. Gitu. Makanya ditegur oleh Imam Malik, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan yang mendatangi. Faqala, nah, setelah disampaikan pemahaman itu, Harun ar-Rasyid mengatakan, "Shadaqta, ukhruju ilal masjid hatta tasma'ul haditsa ma'an nas." Lalu, engkau benar wahai Imam Malik, kata Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid memerintahkan anak-anaknya untuk datang ke masjid yang biasa Imam Malik mengajarkan hadis dengan jamaahnya, ataupun datang kepada kediaman Imam Malik kepada gurunya. Nah, kita praktekkan kalau misalkan ada jam tambahan, misalkan ada apa, datangkan anak kita ke, bukan gurunya yang disuruh datang. Itu bagian daripada adab yang di Al-Fatih ini jaga. Nah, kalau ada orang tua yang menyuruh gurunya, itu bahkan keras banget dari kiai, yang menyuruh gurunya untuk datang ke tempat muridnya untuk mengajarkan anaknya, itu sama aja dia itu lagi merendahkan, menghinakan ilmu. Betapa dijunjung tingginya ilmu di Al-Fatih. Makanya tidak boleh guru-guru itu mendatangi rumah-rumah murid untuk mengajarkan. Nah ini kita pelajari di sini dan kita insya Allah amalkan, dan tidak ada satupun ya menurut sepengetahuan kita, alhamdulillah Sawangan juga nggak ada lah yang seperti itu, yang sampai guru datang ke murid. Tapi mungkin bisa dapat kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan satu kemarin ya. Kena kucing dong. Izin membacakan pertanyaan. Assalamualaikum. Ana punya tetangga qadarullah sifatnya kurang baik, sampai akhirnya ana tegur agar tidak terjadi fitnah untuk keluarga kami. Namun setelah dari situ dia tidak terima, malah memusuhi kami sekeluarga, bahkan anaknya tidak diizinkan lagi untuk
bermain ke rumah kami. Namun kami biasa saja dengan anaknya dan anak kami pun masih tetap bermain dengan anak. Sampai akhirnya tetangga itu, sebut saja A, mencari dukungan B. Tetangga persis sebelah rumah kami. Mereka selalu mengobrol di rumah si B pagi-pagi, bahkan terkadang bersama suami si B dan anaknya juga ikut nimbrung. Dan qadarullah anak termasuk yang tidak pernah nimbrung bila ada majelis gibah di tempat kami tinggal. Kami sekeluarga tipe orang yang keluar rumah seperlunya. Insya Allah hak-hak tetangga pun tidak pernah kami lewati kecuali tetangga yang membuat kami tidak nyaman. Beberapa hari lalu ada berita buruk mengenai keluarga kami, tapi kami didiamkan saja tanpa klarifikasi ke siapapun. Sampai akhirnya Allah bukakan kebenarannya sendiri yang biasa disaksikan banyak orang dan kabar burung tersebut tidaklah benar. Lalu sehari sebelumnya suami B mengatai suami Ana di musola ketika mau sholat. Karena tidak mau ribut, suami Ana tidak meladeninya dan selanjutnya memilih salat di masjid lain yang lebih jauh jaraknya karena tidak nyaman bila bertemu dengan suami si B. Qadarullah beberapa hari Ana selalu memimpikan suami si B di keramaian di area rumahnya, namun yang nampak jelas hanya wajah suami si B dengan tatapan tajam. Yang ingin Ana tanyakan, apakah keluarga Ana sedang tertimpa hasad Ustadz oleh tetangga? Apakah keluarga Ana sedang tertimpa hasad oleh tetangga Ana tersebut? Lalu amalan apa yang dapat membentengi keluarga Ana dari hasad orang lain? Jazakumullah khairan. Coba kita alasi dulu ya satu hadis Rasulullah SAW yang memang sering kita ulang. Rasulullah SAW bersabda, kullu din ni'matin atau dha ni'matin mahsud. Setiap orang yang dianugerahi kenikmatan pasti ada di sekitarnya, di sekelilingnya, di orang yang terdekatnya itu pasti ada aja orang yang hasad. Itu sudah fitrah itu. Rasulullah menyampaikan begitu. Bahkan kalau kita melihat dari Al-Quran, min syarri hasidin idza hasad. Ini ada makna tersirat di situ yang harus kita sadari bahwasannya kita itu tidak boleh meminta memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari orang hasad. Tapi dari apa? Keburukan, syar. Karena segimanapun kita bekerja keras untuk menumpas kebatilan, hal yang najis, kemaksiatan, terus tadi orang hasad, nggak bakalan bisa. Kita nggak bakalan bisa lah memperbaiki itu, bahkan untuk menghilangkan. Karena sudah di nas Al-Quran itu sudah ditetapkan seperti itu ada. Nah kita alasi di situ dulu. Siapa tahu, mudah-mudahan kita doakan yang bertanya ini yang memang Allah anugerahkan karunia nikmat yang luar biasa dari Allah. Kan banyak ya nikmat itu, entah nikmat dikaruniai anak yang soleh, ataupun mungkin ilmu yang bertambah, ataupun tadi harta, ataupun keluarganya sakinah, mawadah, dan sebanyak. Siapa tahu lagi dikaruniai tentang nikmat. Jadi ada orang yang hasad. Yang harus pertama kita lakukan, tadi kita ingat dulu, oh ini kita harus sadari di sekeliling kita pasti ada aja orang yang hasad. Kita yang harus kita pinta kepada Allah dari keburukannya, dari kejahatan hasad itu pertama. Lalu yang kedua, kita bermuhasabah. Siapa tahu entah dari suami, entah dari diri pribadi itu di masa lalu, misalkan lagi kita single kah, lagi kita mungkin remaja kah, lagi kita mungkin baru nikah kah, di tempat ini kah atau di mana, kita bermuhasabah. Khawatir ada kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang pernah kita lakukan, karena itu akan terus berkesinambungan. Itu kan di dalam Al-Quran kan disebutkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
itu pasti akan yang kita tanam pasti akan kita tuai gitu. Pasti akan kita panen, hasilnya ada. Khawatirnya ada tadi yang kita tanam, kesalahan, dosa dan seterusnya, sehingga itu ditampakkan hari ini. Khawatirnya tadi kita muhasabah. Itu yang kedua, kita muhasabah kepada diri kita, karena kita tuh pada fitrahnya nggak bakalan bisa memperbaiki orang itu, susah memperbaiki orang. Apalagi tadi negur sesuka kita, meskipun di sini pernah kita sampaikan tegur, tapi kita ke diri kita dulu, khawatirnya di kita. Lalu yang selanjutnya, itu yang kedua, yang selanjutnya yang harus kita lakukan, ini yang terbaik ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga dan para sahabat mulia, para tabi'in, perbanyak sedekah. Itu insya Allah tuh mujarab. Kalau kita sedekah, infak, Rasulullah menyampaikan itu akan mensucikan, membersihkan secara zahir dan juga secara batin. Secara zahir ditathhir, disucikan, dan secara batin ditazkiyah. Dari infak ini. Infak ini kan macam-macam ya, ada yang mengatakan sedekah, ada infak itu tersendiri, ada juga wakaf. Jadi itu insya Allah yang akan merubah, akan apa ya, wasilah perantara Allah menghadirkan ya nanti mungkin jadinya penggantinya tetangga yang soleh dan soleha insya Allah. Kalau kita dalam keadaan misalkan, wah kita kondisinya sekarang merasakan dalam ibadah dalam ibadah mengalami masya Allah gitu ya, makin meningkat secara keimanan, secara amal soleh. Nah berarti itu lagi diuji. Tapi kondisi kita misalkan saat ini lagi menurun tentang ibadah, tentang apa, khawatirnya itu peringatan juga buat kita. Jadi antara itu aja. Atau yang satunya, jangan sampai kita yang memulai dalam artian bukan memulai untuk keributan ya, bukan. Tapi di sini ada kaitannya juga mungkin dengan ain. Karena ain itu terbagi dua, ain kodimah dan ain mutarokimah. Ain kodimah itu dia dari mulai lahir ya, dari mulai bayi ini sudah diangkat-angkat sama kedua orang tuanya, dipamerkan, diinikan, dipuji-puji, ini tanpa pujian itu tanpa kalimatullah gitu ya, tapi puji mufrad gitu, puji secara langsung. Ainun kodimah, jadi dari kecil nih udah mulai. Itu orang-orang yang seperti ini akan nyungsep ini ain. Ada ainun mutarokimah, orang nggak memuji nggak apa, dia ngebusungkan diri sendiri, dia ngomongin diri sendiri. Nah khawatirnya juga diawali oleh kita punya nikmat ini kita langsung statuskan, punya ini kita statuskan, itu ain. Khawatirnya ada hal-hal yang kita tampakkan baik disengaja atau tidak disengaja. Nah, itu kaitannya dengan ain. Makanya untuk amalannya tadi ya, infak, terus kita muhasabah, terus berdoa. Berdoanya apa? Berdoanya ya dengan bahasa kita aja lah. Allahumma inni a'udzubika min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan orang-orang hasad. Itu yang pertama. Kaitannya dengan ain, Allahumma inni a'udzubika bikalimatillahi tamma min kulli syaitan. Ini sering kita baca kan ya. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua setan. Wahamah dari binatang-binatang. Wa min kulli ainin lamah. Semua mata jahat. Ain itu kan mata jahat. Ini banyak faktor ya, banyak faktor, silakan semua dicoba diikhtiarkan, diupayakan, diusahakan, atau coba diamalkan gitu. Tapi saran Anda sih tadi ya, insya Allah dengan rutin sedekah, dengan rutin itu insya Allah dibersihkan zahir dan batin, dan Allah gantikan dengan yang baik. Cek, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku quli hada, sampai jumpa jami'an.
kita tutup dengan sama-sama bermunajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat-hajat kita dikabulkan, Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan, dan juga terkhusus tadi yang bertanya, mudah-mudahan Allah lapangkan ya, Allah berikan kesabaran kepada beliau, karena tidak mudah untuk menghadapi tetangga yang seperti ini, tidak mudah. Butuh kesabaran yang luar biasa, butuh jiwa yang lapang gitu. Karena kalau kita lawan dengan keburukan juga, dilawan dengan kan api, dilawan dengan api, kita harus lawannya dengan angin dan dengan air gitu ya. Berarti kan harus dengan kesabaran dan kelapangan. Tapi bagus tadi suaminya ya sampai enggak meladeni gitu ya. Nah itu udah muncul jiwa sabar dan lapang. Mudah-mudahan istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina karim wa nabiyina maulana Muhammad. Wassalli radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina bi Rasulillah amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa adimi sultani. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an mubarakan marhuman wa tabarakan wa mubarak tabarakan hasanan ma'suman. Asabtu nafsi wa iyyakum wa hidayatan min ladunna wa ma'ika abadan. Nafatu wa antum muslimin bila hawla wa la quwwata illa bika ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina warhamhum warda anhum wa qihim kama rabbuna shighara wa kibara. Allahumma ij'alna minal mahbubin mu'azzazin mukarramin mutahabin alal birri wa taqwa tahta qadami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Sebutkan kepada kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna jannata ma'al abrar. Allahumma jannata bidarasa bi'ajib ya ya rahman ya rabbal alamin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatihah.
musyrik wa qul hadas fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian pertama kita udah selesai. Jazakallahu khairan Ustaz ilmunya, semoga bermanfaat. Dan buat benda-benda semua yang mempunyai anak, semoga anak kita dilindungi, dipelihara dari fitnah dunia dan akhirat, dan dijadikan ahli ilmu seperti Imam Syafi'i. Akhirnya kita tutup kajian kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 wa la